Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Trisha Olivia dengan NIM C1F0 18026 kelas R006, mahasiswi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akad lainnya. Untuk mengetahui penjelasannya, mari kita simak video saya berikut ini. Akad SARF. SARF menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penginderaan atau transaksi jual beli. SARF adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun mata uang yang tidak sejenis. Sumber hukum akad SARF. Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran. Timbangan tangan ke tangan tunai. Kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takaran. Timbangan ke tangan dari tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takaran. Timbangan dari tangan ke tangan tunai. Kelebihannya adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama takaran. Timbangan dari tangan ke tangan tunai. Kelebihannya adalah riba. Kurma dengan kurma harus sama takaran. Timbangan dari tangan ke tangan tunai. Kelebihannya adalah riba. Garam dengan garam harus sama takaran. Timbangan dan tangan ke tangan tunai. Kelebihannya adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Akad wadiah. Wadiah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak yang bukan pemiliknya. Untuk tujuan keamanan, wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang menjadi penjamin pengambil barang titipan. Sumber hukum dari akad wadiah terdapat pada Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan as-sunnah yang berbunyi, tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmizi. Akad al-wakalah. Al-wakalah atau al-wikalah atau tahlid artinya penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Akad wakalah adalah akad limpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sumber hukum dari akad al-wakalah terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Akad al-kafalah. Akad al-kafalah adalah suatu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penangguh atau kafil kepada pihak ketiga makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditangguh atau makful anhu atau asil. Sumber hukum akad al-kafalah terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akad qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman tanpa dikenal biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman qard bertujuan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Akad al-hiwalah. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas benda. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Pada dasarnya adalah akad baru yang bertujuan untuk saling menolong untuk mengharap ridho Allah. Dasar hukum hiwalah adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang kamu dialihkan atau dijualkan kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Akad arahan. Rahan secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, rahan adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, anggunan, cagar, atau tanggungan. Arahan yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Akad arahan bertujuan
itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri.